Setelah Marten Pas, pergerakan PSSI untuk terus memperkuat timnas Indonesia masih belum berhenti, di mana kali ini para pemain grade A yang benar-benar dikebut segala urusannya agar bisa memperkuat timnas di bulan Juni ini. Terbaru, pemain keturunan yang baru saja mendapatkan status baru, Kelvin Verdong, sudah tak sabar untuk menjalani laga debutnya bersama timnas Indonesia. Namun fans Indonesia harus sedikit sabar, karena Verdong belum terdaftar sebagai pemain saat melawan Irak. Dan pemain 27 tahun itu rencananya akan menjalani laga debut saat melawan Filipina. Sementara itu, melihat kekuatan Indonesia yang semakin kuat dengan sejumlah pemain keturunan grade A baru macam Marten Pas dan Kelvin Verdong, jelas membuat Filipina semakin risau untuk bisa mencuri poin di Jakarta. Langkah PSSI di era sekarang benar-benar gila, karena dalam sekejap Indonesia bisa dihuni banyak pemain diaspora yang secara level permainan jelas berbeda. Dan jika kita melihat komponen skuad timnas Indonesia dari waktu ke waktu, harus diakui di era saat inilah kita bisa merasa sangat pede kalau mau ketemu siapapun. Ya, jika kita dahulu hanya pede saat melawan tim-tim ASEAN, itu pun di luar Thailand ataupun Vietnam. Namun kini, mau ketemu siapapun siap diladeni. Dan hal itu dibuktikan Indonesia di Piala Asia Senior, serta Piala Asia U23 2024 kemarin. Meski melawan tim-tim yang secara level jauh dengan mereka, namun Indonesia menunjukkan fight yang cukup mengesankan. Apalagi akhir-akhir ini, Indonesia mendapatkan amunisi pemain grade A baru, seperti Marten Pas, Kelvin Verdong, serta Jens Steven. Sementara itu, timnas Indonesia sendiri dalam waktu dekat akan melakoni 2 laga krusial melawan Irak dan Filipina. Jelas dari 2 lawan tersebut tanpa mengucilkan Filipina, tentu laga melawan Irak adalah yang sangat dinanti. Sebab kita semua tahu kan, kalau Indonesia belum pernah menang di 2 pertemuan terakhir. Bahkan di leg pertama ketika main di Basra akhir tahun lalu, skuad Garuda harus menyerah dengan skor telak 5-1. Namun perlu diingat, kalau sekarang kondisinya udah beda, dan timnas Indonesia menatap laga nanti dengan komposisi yang berbeda pula. Dan jika dilihat dari latar belakang pemain, tentu kita boleh optimis bisa menang melawan Irak maupun Filipina. Di barisan belakang, absennya Elkan dirasa nggak begitu berpengaruh karena di sana masih banyak pemain yang bisa mengisi, terutama Justin Hubner maupun Bang Jai yang baru saja membawa timnya promosi ke Serie A Italia. Dia bakal menjadi andalan Sintayong untuk menjaga lini pertahanan Indonesia, dan ditambah dengan Kelvin Verdong yang memiliki gaya permainan ala Jordi Albanya Liga Belanda. Jelas akan membuat fullback Indonesia semakin menakutkan. Lalu di tengah kombinasi Ivar Jenner dan Tom Haig juga pasti memberikan nuansa yang berbeda. Begitu pula dengan trio Ragnar, Marcelino dan Rafael yang semoga saja makin kompak dalam melakukan kolaborasi. Sementara itu, dengan melihat kekuatan baru Indonesia yang semakin mengesankan dengan banyaknya para pemain yang berlaga di kompetisi elit Eropa, membuat timnas Filipina semakin ciut nyali untuk bisa nyuri poin di GBK nanti. Dan baru-baru ini, pelatih Filipina Tom Saintfiet mengaku mendapatkan banyak kesulitan bersaing dengan timnas Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekarang segalanya menjadi sangat berbeda. Kami tidak tahu skema taktis atau pemain mana yang akan digunakan pelatih baru. Kami tahu Indonesia tim yang kuat dan kami bakal kesulitan untuk bersaing dengan Indonesia. Namun kita tetap harus optimis untuk bisa meraih kemenangan, ungkap Tom Saintfiet dikutip dari OKZone TV. Di sisi lain,
Melihat gimana komponen skuad timnas yang ada sekarang, wajar jika banyak negara-negara di ASEAN jealous dengan kita. Meski begitu, mereka juga nggak ketinggalan muji tipis-tipis dengan apa yang udah dilakukan PSSI saat ini. Seperti media Vietnam yang bernama Soha misalnya, yang secara terbuka memberikan pujian kepada PSSI serta Coach Shin dalam membentuk skuad timnas Indonesia yang sekarang. Bahkan Soha menilai kalau dengan skuad yang sekarang Indonesia sangat punya peluang mengalahkan Irak di GBK nanti. Timnas Indonesia memang pernah kalah telak 1-5 dari Irak di pertemuan pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun saat itu, Timnas Indonesia tak dalam performa terbaik. Hal itu berbeda dengan sekarang, yang mana setelah mereka menambah bintang-bintang naturalisasi. Dibandingkan pertemuan pertama, Timnas Indonesia sekarang jauh lebih kuat berkat bantuan belasan bintang naturalisasi. Jika Timnas Indonesia menang atas Irak di SUGBK pada 6 Juni 2024, pelatih Sinteyong secara tidak langsung menyingkirkan Vietnam, tulis media Soha. Dan berkaca pada sikon yang ada, mungkin untuk saat ini kita patut bersyukur jika PSSI dipimpin oleh orang yang mantap, sehingga bisa membentuk timnas yang seperti sekarang dan pastinya masih akan ada para pemain diaspora terbaik yang sedang diupayakan. Kemudian juga soal Coach Shin yang disupport habis-habisan, dan tak lupa juga antusias masyarakat yang kini sudah kembali semangat untuk menyaksikan kejayaan sepak bola Indonesia. Jadi itulah saat Filipina makin panik saat melihat kekuatan baru timnas Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.